warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Indriati, NIM G00230020. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang Parkinson. Parkinson ini merupakan kondisi neurodegeneratif yang progresif akibat kematian sel dari dopaminergik di substansia nigra. Nah, Parkinson ini terjadi karena kadar dopamin dalam otak itu sangat sedikit. Nah, ini contohnya. Sebenarnya normalnya dopamin di substansia nigra itu kan segini. Nggak kelihatannya. Nah, normalnya segini. Tapi kalau misalnya dopaminnya abnormal yang menyebabkan Parkinson ini, dopaminnya hanya sedikit, segini. Nah, di Parkinson ini dia ningkatnya kadar dari asetilkolin, tapi nurunnya si dopamin. Terus lanjut ke gejala dari Parkinson yang kekurangan dopamin tadi. Nah, pertama dia tuh ada kelainan pada postur tubuh, kehilangan indera penciuman, ekspresi wajah berkurang, keseimbangan tubuh terganggu, gerakan melambat dan hilangnya refleks, tremor, kejang atau kram, dan juga terasa kaku. Karena misalnya kita kan kekurangan dopamin nih, dia itu bisa menyebabkan Parkinson. Nah, si dopamin ini ketika kita kekurangan dopamin berarti fungsi otaknya bakal terganggu. Nah, berarti refleks seluruh tubuh itu bakal berkurang, keseimbangan tubuh juga kita susah buat nyimbangin tubuh kita. Nah, gimana caranya buat ngatasin si Parkinson ini? Nah, salah satunya dengan terapi dengan L-Dopa. Nah, ini ada salah satu obat namanya levodopa. Nah, levodopa ini kombinasi obat carbidopa dan juga levodopa itu untuk meminimalkan kecacatan, mengurangi efek samping dari Parkinson, dan juga untuk ngendaliin gejala-gejala yang muncul. Nah, si levodopa ini diubah menjadi dopamin, aksi enzim baru bakal jadi dopa dekarboksilase. L-dopa ini diberikan bersama dengan benserazid atau carbidopa agar efek sampingnya si L-dopa ini bakal berkurang. Nah, ada beberapa efek samping dari L-dopa ini, obat L-dopa ini. Pertama, dia bisa anoreksia, terus mual, takikardi, terus tuh hipertensi, dan juga psikiatrik kita bakal bisa terganggu. Terus lanjut, lokasi di mana sih? Aku bakal ngebahas tentang substansia nigra. Tadi kan udah aku sebut kalau misalnya si dopamin ini asalnya itu dari substansia nigra. Nah, substansia nigra ini terbagi jadi pars compacta sama reticularis. Nih, kalau misalnya kepala kita dibelah kayak gini, itu hasilnya potongannya bakal menjadi gini. Nah, jadi ada hubungannya kenapa si substansia nigra ini warnanya hitam, karena pada saat dia ngasilin si dopamin itu bakal ngasilin efek samping, yaitu ngasilin melanin yang membuat warnanya itu hitam. Nah, terus si substansia nigra ini adalah tempat dimana dopamin itu dibuat. Terus aku bakal ngejelasin tentang anatomi dari pons. Nah, si pons ini dia ada colliculus fascialis. Nah, ini dia itu genu interna nervus fascialis, nuclei nervi abducens. Terus ada stria medullaris ventriculi quarti. Nah, dia itu tempat nuclei vertibularis dan cochlearis dan salivatory. Terus lanjut, aku bakal ngejelasin tentang anatomi dari medulla oblongata. Nah,
Ini ada yang potongan ventral dan ada yang di ventral dari medula oblongata dan juga ada yang dorsalnya. Nah, di sini kelihatan nggak ya? Di sini mungkin. Nih, ini kan ada piramid. Nah, piramid itu adalah penonjolan karena pendesakan dari traktus piramis. Nah, terus tuh ada juga oliva, yang ini oliva. Nah, oliva ini penonjolan karena pendesakan dari nukleus olivarius yang inferior. Terus median sulcus lateral. Nah, lanjut di dorsalnya sendiri itu dia ada pusat vasomotor kardiorespi, yaitu trigonum nervus vagi dan trigonum nervus hypoglossi. Terus ada fasciculus cuneatus itu untuk ngatur somatomotorik ekstremitas atas. Kalau misalnya fasciculus gracilis itu dia untuk ngatur somatomotorik dari ekstremitas bawah. Lanjut ke anatomi cerebellum. Nah, anatomi cerebellum ini ada superior sama inferiornya. Nah, jadi si cerebellum ini terbagi 3, ada archi cerebellum, itu dia pada lobus floculonodularis dan juga lingula. Dia tuh mengandung nucleus fastigius untuk ngatur si keseimbangan. Terus yang kedua ada paleocerebellum, dia tuh pada lobus anterior. Dia mengandung nucleus emboliformis et nucleus globosus untuk tonus otot. Terus ada neocerebellum, nah itu pada lobus posterior, untuk dia tuh ngandung nucleus dentatus untuk kemampuan pergerakan terampil dan berkoordinasi dengan cerebrum. Baik, segitu saja dari saya. Segitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.